Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama Konsulat Jenderal Indonesia lah untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, tolong antarin saya ke Insert. Terus sebelah sana, ya dia bilang, saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, gitu. Nggak lama, tapi nggak selesai, dan nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gua nggak tahu ini info A1 atau A berapa, tapi yang pasti ini sudah beredar di media sosial ya, khususnya di TikTok. Di sini bertuliskan Bang Iksan orang yang mengantar langsung Gibran dan istri ke UTS Insert Australia. Dan juga beliau kan pastinya ngobrol sama Gibran. Gibran mengakui bahwasanya memang beliau pernah 6 bulan di sana gitu loh, tapi tidak selesai katanya. Nah, nanti jelasnya kita dengarkan sampai selesai ya guys. Awalnya gue kayak ragu gitu guys, tapi melihat beliau pernah berfoto dengan Gibran, istrinya, dan juga Jan Etes, jadi gue yakin, wah berarti ini orang yang bener-bener pernah mengantar Gibran gitu loh. Dan beliau mengakui dan bercerita, karena di situ ada pengakuan juga dari Gibran. Oke teman-teman semua, kita saksikan sampai selesai ya. Mudah-mudahan ini menjadi sumber yang valid dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Kita lihat. Dalam rombongannya itu ada Gibran, istrinya, dan anaknya Jan Etes waktu itu ya. Dan kebetulan waktu itu saya ditugaskan sama sama Konsulat Jenderal Indonesia lah. Ada kita itu ya, untuk menemani Gibran. Saya pakai mobil saya, kita bawa Gibran keliling kota Sydney, ke Opera House, ke Queen Victoria Building, Darling Harbour, ke Bondi Beach, terus keliling-keliling mana-mana kan ya. Antara dia belanja juga ke Pitt Street Mall. Saya ingat Gibran beliin sepatu buat Jan Etes waktu itu ya. Dia beliin sepatu buat Jan Etes, dan terus saya bawa jalan-jalan lagi. Gibran ngasih tahu saya, Pak Gibran, Pak, tolong anterin saya ke Insert. Dia pengen lihat lagi kan, saya datang, saya bawa, karena Insert itu di kota Sydney ya, di pusat kota Sydney. Terus sebelah sana, ya dia bilang, saya pernah sekolah di situ dulu, tapi nggak lama, gitu. Nggak lama, tapi nggak selesai, dan nggak lama, terus dia pulang ke Indonesia. Sekitar 6 bulanan dia pulang ke Indonesia, kuliah. Itu seperti kursus meningkatkan bahasa Inggris di Sydney ya. Kebetulan Insert itu adalah di bawah naungan dari University Technology of Sydney, UTS. Ya, tapi itu seperti pra-university class untuk orang-orang sebelum masuk ke university. Dan Insert adalah sebuah badan pra-university di bawah University Technology of Sydney. Waktu itu dia bilang sama saya, dia nggak lama di Insert, nggak selesai di Insert. Walaupun programnya program singkat 8-9 bulan, dia nggak selesai. Sekitar 6 bulan dia bisa pulang. Artinya itulah. Kalau bicara masalah itu adalah pra untuk menuju ke university, artinya dia punya ijazah SMA loh. Mungkin dia punya ijazah, nggak tahu, saya nggak pernah nanya dia punya ijazah apapun, tapi dia pernah ikut kursus di Insert Sydney. Saya nggak ada pernah nanya dia ijazah SMA sekolah kamu di mana sebelumnya, nggak ada, saya nggak nanya. Yang itu yang saya tahu ya. Coba dilaksanakan lagi ya, bahwa yang Insert itu sifatnya hanya khusus. Insert adalah sebuah badan pra-university yang mendidik orang-orang yang mau sekolah di Australia, khususnya di University Technology of Sydney. Dan sebelum masuk ke University Technology of Sydney, itu bahasa Inggrisnya harus ditingkatkan dulu. Dan sekolahnya mereka itu di Insert College, itu namanya Insert College. Masih ada. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ya, UTS sudah tidak pakai mereka lagi. Itu tempatnya berdekatan, itu di daerah Ultimo ya. Ultimo dekat dengan Chinatown di kota Sydney, di daerah Ultimo. Dan Insert ini adalah itu adalah di bawah University Technology Sydney, tapi itu bukan berupa kuliah, itu adalah khusus menjelang masuk ke University Technology Sydney. Dan Pak Gibran sendiri bilang sama saya, dia nggak lama di sana, nggak selesai juga Insert-nya. Jadi itu belum berbentuk kuliah. Oh, oke. Hubungan udah dengan Bang Iksan dengan Gibran sampai sekarang udah? Dulu waktu saya baru-baru ketemu dia itu ya, kalau saya kirimkan, saya ambil foto pakai kamera saya. Saya kirim foto saya, oh terima kasih Pak, foto-fotonya kirim ke dia, kan ya. Dia masih jawab saya terus, kalau saya teks WhatsApp dulu masih jawab dia. Tapi setelah dia jadi wali kota, dia nggak pernah balas, dan saya hilang kontaknya, dia hilang sama sekali. Nggak pernah lagi gitu. Ada nggak rencana mau ketemu dia? Saya nggak ada rencana mau ketemu Gibran juga. Nggak ada keperluan saya juga ketemu sama dia. Nggak ada keperluannya saya ketemu Pak Gibran sana ya. Sepengetahuan sedikit dari Iksan. Persyaratan untuk masuk Insert itu apa ya? Sepengetahuan. Itu ya, itu tidak ada persyaratan kalau kita mau sekolah. Dan kalau syarat mau sekolah itu harus ada ijazah SMA ya. Tapi saya nggak tahu ijazah SMA-nya ada apa enggak, saya nggak tahu. Tapi untuk masuk pra-university harus ada background high school dulu. Nah, karena itu untuk pra-university ya. Dan khususnya sana itu bahasa Inggris. Improve meningkatkan bahasa Inggris untuk level bisa sekolah seperti English for Further Education namanya itu ya. English for Further Education, bahasa Inggris untuk pendidikan berikutnya. Ya, itulah mereka di training dulu di Insert sana. Salah satu untuk mengikuti dalam kursus itu adalah adanya ijazah SMA. Persyaratan biasanya itu ya,
ada jaga SMA, baru bisa sekolah di sana itu ya. Tapi saya nggak tahu dia punya ijazah sebenarnya, saya nggak tahu. Saya nggak pernah tanya juga sama dia. Selama udah berjalan dengan dia, Ya, berapa hari udah berjalan dengan dia? ada sekitar hampir 2 hari, satu harian lah, tuh, 1,5 hari lah tuh. Alex saya jalan sama ngambil Pak Gibran di kemana-mana ya. Ya, memang Pak Gibran ini kan orangnya sangat hemat sekali dengan berbicara ya. Dia banyak diam, bicara satu-satu. Suatu hari saya bawa dia itu kan kita diikuti pas pampres ya. Kita selalu diikuti mobil saya itu selalu diikuti mobil pas pampres. Karena mungkin pas pampres itu juga sopirnya itu ya pegawai konsulat jenderal Indonesia di Sydney. Nah setelah itu mungkin ketinggalan di lampu merah, saya udah jalan duluan. Mereka telepon saya tuh, kan di mana Pak saya? Pak Gibran bilang saya nggak usah dijawab. Dia bilang saya nggak usah dijawab. Dia juga waktu itu nggak pengen ya diikuti terus sama pas pampres ya. Cuma dia ngomong saya gitu, nggak usah dijawab Pak. Tapi orangnya betul ya, sangat hemat sekali dalam berbicara. Dan pernah saya tanya itu mengenai, dan jadi banyak jawabnya tidak tahu, jawabannya. Apa yang pernah udah tanyakan ke dia? Salah satu yang bisa jawab. Yang saya tanya itu pertama dulu ya, karena itu kunjungan ke Australia, kunjungan Indonesia ke Australia. Presiden Jokowi berkunjung ke Australia. Saya tanya dulu, bagaimana sih hubungan ekonomi antara Indonesia dan Australia gitu? Apa kira-kira yang bisa ditingkatkan ini? Gitu. Dia nggak tahu. Saya tanya, ini bagaimana Indonesia dan Australia hubungannya? Kan saya sebagai penduduk Australia. Bagaimana saya kan juga pengen ya hubungan antara Indonesia dan Australia itu baik ya. Kita sebagai orang Australia, orang Indonesia yang tinggal di Australia, kita tuh pengen sekali hubungan antara Indonesia. Ya, oke, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Ya, teman-teman, salam akal sehat. Nah, teman-teman, kembali lagi kita dikejutkan dengan berita-berita yang sedang viral saat ini dan di media sosial, teman-teman. Nah, seorang bapak-bapak yang ada di dalam video ini, kita mendengarkan tadi dia menyebut dan dia bercerita tentang Mas Gibran yang sering dibahas dan yang terus dibahas saat ini adalah tentang masalah-masalah Gibran dengan ijazahnya. Nah, di sana tadi dijelaskan bahwa dengan bapak itu begitu dekat dengan si Gibran ya. Gibran dan bapak itu yang bercerita, saya kurang tahu siapa namanya, dan dia pernah menurut bapak itu tadi ya, si bapak itu mengatakan bahwa Gibran pernah ngasih tahu ke bapak ini dia pernah sekolah di sana di Australia, tapi tidak lama ya, tidak lama, hanya selama 6 bulan. Nah, teman-teman, jadi pertanyaannya ya, selama ini berarti Gibran itu dia belum lulus SMA ya. Kalau dia udah lulus SMA, tidak mungkin sekolah di sana hanya 6 bulan. Nah, jadi itu yang sedang dipermasalahkan dan sedang dipertanyakan publik saat ini. Nah, jadi betul sekali teman-teman, mungkin ini masalah ini, persoalan ini semakin lama semakin ada titik terangnya teman-teman ya, semakin lama semakin ada terang benderangnya ya. Semoga masalah ini tentang masalah kasus Gibran ijazahnya palsu ini semoga secepat ini terbongkar teman-teman. Kita mengharapkan ini jangan sampai kita dikelabui dan dibodohkan oleh seorang pemimpin tertinggi di bangsa kita ini. Nah, tentunya kita berharap ya agar bangsa kita ini tentu dalam keadaan baik-baik saja, walaupun begitu banyak masalah-masalah datang seperti ini dengan seorang pemimpin sebagai wapres kita yang saat ini katakanlah dia sedang membohongi rakyatnya sendiri. Nah, itu teman-teman ya, biarkan sajalah, tapi bukan berarti kita membiarkan dia melakukan hal itu, tapi ya karena ini sudah terlanjur, namun kita tetap ya membongkar masalah-masalah ini ya, kita kejar terus teman-teman ya. Jadi oke, kita melihat juga apa sebagai komentar teman-teman kita yang ada di dalam video ini teman-teman ya. Kita melihat ya semakin diulur semakin terang kebohongannya, benar. Nah, setuju teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa justru ini semakin lama semakin terbongkar kebohongannya Gibran ya. Jadi mudah-mudahan ini segera ada fakta dan kebenarannya teman-teman, dengan ada teman-teman kita yang di sana ya, para politisi yang terus mengawal masalah ini teman-teman. Jangan kita biarkan ada seorang pemimpin di bangsa kita ini membohongi rakyatnya sendiri ya, dengan cara-cara seperti yang dilakukan Gibran sendiri sebagai atau selaku wapres kita saat ini teman-teman. Gibran kursus 6 bulan itu dapatnya sertifikat bukan ijazah. Nah, benar ya, tadi saya udah jelaskan bahwa
itu mustahil teman-teman ya, dia udah tamat SMA, sementara ya dia di Australia tadi kalau nggak salah disebut hanya 6 bulan ya. Dia bercerita sama om itu atau sama bapak itu, saya nggak tahu siapa namanya, tapi dia mengatakan saya tidak lama di sini, hanya 6 bulan. Nah, logikanya saja teman-temannya, kalau dia udah lulus SMA di sana di Australia, ya dari mana dapat ijazah SMA-nya? Ya udah pasti dipastikan ya, udah pasti itu bisa dipastikan ya. Kalau dia hanya 6 bulan di sana di Australia, ya berarti itu bukan sekolah, itu hanya sedang mengikuti kursus ya untuk mendapatkan sertifikat yang dia miliki saat ini. Dan walaupun ya setelah dia udah pulang ke Indonesia, dan itu sertifikat yang dia miliki itu yang digunakan sebagai alat untuk bisa menjadi wapres kita saat ini. Itu pintar sekali teman-teman, tapi ya bagi saya bukan pintar, itu justru membodohi rakyatnya sendiri. Nah, mana suaramu Andi Azwan? Bisa enggak lu bantah informasi ini? Oke ya, ini ditantang, sebuah tantangan bagi Andi Azwan ya. Paling bantahannya iri dan sakit hati. Lalu kalau jadi pejabat publik nggak bisa kritik, nah kebal hukum, negara ini mau jadi apa? Nah, ada salah satu yang berkomentar di sini ya, nanti kalau nggak mau dikritik dan kebal hukum, ya negara ini mau jadi apa? Ya kita lihat saja nanti teman-teman ya. Ya, bapak sama anak penipu semua. Kasihan juga Gibrannya, demi memenuhi keinginan Jokowi, anaknya dikorbankan untuk kebohongan juga. Nah, teman-teman, ada yang berkomentar di sini mengatakan bahwa kasihan juga Gibrannya, demi memenuhi keinginan bapaknya alias Jokowi, anaknya dikorbankan untuk kebohongan juga. Nah, tapi kalau memang itu hanya karena keinginan bapaknya sendiri, ya tentu kita prihatin sekali ya. Kenapa saat ini kita melihat begitu banyak hujatan, begitu banyak komentar-komentar para masyarakat kita Indonesia tentang kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan di dalam hal ini, tentunya di dalam memimpin bangsa kita saat ini. Bangsa kita ini yang begitu banyak jiwanya teman-teman, bangsa ini, negara ini yang begitu besar, tapi itulah dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkualitas. Nah ya, sepantasnya Gibran jadi tukang cilok, bukan jadi wapres. Tuntut dan turunkan Gibran atau wapres ya teman-teman. Kita berharap dengan informasi yang terbaru ini ya bisa menjadi dasar buat kita untuk untuk dasar supaya kita menuntut ya, tuntutan untuk Gibran segera dimakzulkan atau diberhentikan ya. Mudah-mudahan para pemerintah kita bisa terus menelusuri masalah ini teman-teman. Intinya Gibran gak mau sekolah. Nah, semua orang yang akan menduduki jabatan penting wajib ya tes urin dan tes IQ. Oke. Seperti Gibran ke Australia, dia rehab mandiri. Soalnya masih ketara, kalau masih pakai kata saya coba tes urin deh. Nah, oke teman-teman. Ke Singapura sekolah apa? Sekolah berobat apa? Berobat ngibul dosa loh. Ya oke, apa berobat ngibul? Nah, oke dosa loh ya, itu yang berkomentar ya. Ya benar, itu saya sudah lihat di channel Pak Hersu yang langsung mewawancarai dari Australia. Alhamdulillah, ternyata masih ada orang yang jujur yang mau bersuara untuk kebenaran. Mungkin bisa dijadikan saksi untuk sidang tuntutan ya ijazah palsu dari hari Senin pada tanggal 29 bulan 9. Nah teman-teman, kalau ini betul apa yang disampaikan oleh siapa namanya tadi ya, Pak Heru ya, kalau nggak salah tadi siapa namanya di sini tadi ya, Pak Hersu. Nah, kalau ini benar-benar menjadi tolak ukur bahwa apa yang dia sampaikan ya, statementnya untuk mengatakan bahwa ini bisa dibuktikan bahwa Gibran itu tidak lulus SMA dan di Australia hanya mengikuti kursus selama 6 bulan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pendukung ya
ya menjadi salah satu pendukung atau sebagai saksi di persidangan nantinya, dan ini bisa segera terbongkar aslinya seperti apa teman-teman. Ya, kita tidak mau dan bertahun-tahun ke depan bangsa dan negara kita ini dibohongin terus sama orang-orang yang jahat. Oke. Makin kesini makin terkuat kebohongan keluarga si Jokowi, dari sampai Z terus dibongkar. Ya, akhirnya terkulai. Dan para termul, sadarlah kalian dari kebohongan yang terus ditutupi. Nah, sepandai-pandainya kita menutup-nutupi kebohongan, tapi kebenaran tetap kebohongan tetap terbongkar teman-teman. Oke. Ya, di pidato juga ketahuan Gibran kayak gimana ya. Samakah dengan AHY? Ya, sama-sama anak muda. Oke, saya sangat setuju dengan komentar Anda agar Gibran dites urin ya. Dari nada bicaranya ada yang aneh-aneh gitu loh. Ya, banyak teman-teman yang menduga hal-hal yang buruk ya. Tapi ya semoga itu hanya asumsi-asumsi saja teman-teman ya. Inilah wapres terbaik ya, pergaulan kelas internasional, tren anak muda cerdas, kata Termul. Nah, pihaknya si Termul ya tentu mereka sangat memuji-muji wakil presiden kita saat ini, tapi mereka tidak mau tahu apa penderitaan kita di balik kebohongan ini teman-teman ya. Sakit hati pasti teman-teman. Cerdas, setuju ya komentarnya rakyat hati-hati dengan komen teman-teman ini. Oke. Ya, tunjukkan aja ijazah lu, nggak perlu reuni-reunian kayak ayah kau, ribet amat. Oke, teman-teman, masih banyak lagi komentar yang masih belum saya sampaikan, belum saya bacakan karena kita terbatas waktu teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih lanjut, silakan teman-teman ikutin terus channel ini, video ini, tonton sampai habis dan saling didukung. Kalau teman-teman punya pendapat, silakan sampaikan melalui kolom komentar yang ada di bawah ini dan di video ini. Salam akal sehat.